Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak percaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bidadari surgaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan partai koalisi yang saya hormati, Pak Prabowo, Bang Ical, Pak Hatta, Pak Surya, Pak Kakban, dan juga Pak Amin Rais, Bang Akbar, Pak Hashim, dan Mbak Titi, serta seluruh anggota Dewan yang baru saja terpilih dari pemilihan umum yang paling mahal dalam sejarah demokrasi kita. Siapapun yang terpilih dalam pemilihan umum ini, mereka adalah orang yang disebut oleh Darwin sebagai orang yang lolos dalam seleksi alam.
karena ini salah satu pemilihan umum yang paling brutal dan juga paling sadis serta paling mahal dalam sejarah demokrasi kita. Jadi kita perlu mengapresiasi seluruh teman-teman yang lolos dalam pemilihan umum kali ini. Yang kedua, kita juga menyaksikan satu pembelahan ideologi politik, terutama terlihat pada waktu Pilpres kemarin. Dan saya beberapa kali menyampaikan ini di rapat koalisi, bahwa pembelahan ini adalah pembelahan antara konservatif dan liberal. Kita ini Koalisi Merah Putih mewakili kaum konservatif. Dan yang di sebelah sana adalah kubu liberal. Mungkin tidak persis sama konstruksi ideologinya, tetapi tema-tema kampanye kita kemarin, terutama yang terlihat pada debat Pilpres, itu benar-benar menciptakan pembelahan itu. Dan saya kira pembelahan ini untuk pertama kali juga kita menyaksikan dalam sejarah pemilihan presiden kita, bahwa ada pembelahan di semua lapisan sosial politik kita gitu loh. Dan bahkan untuk pertama kali juga Pilpres kali ini juga melibatkan Bursa Efek Indonesia gitu loh. Harga saham TV One grupnya Bang Ical ini turun, MNC turun, dan artinya semuanya terlibat di sini. Dan kemarin kita menyaksikan kembali pembelahan dua kubu ini. Pembelahan dua kubu ini saya merasa penting menggarisbawahinya, karena ini akan menjadi konstruksi dari semua ide-ide yang kita perjuangkan nanti di parlemen. Saya perlu menekankan ini karena sebelumnya kita ada dalam sejarah ideologi politik kita itu ada dalam belahan segitiga, kanan, kiri, tengah. Kalau sekarang yang terjadi ini adalah kanan dan tengah menyatu, yang ini tetap. Dan karena itu, ide tentang konservatisme itu pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai nasionalisme yang menyatu menjadi dasar dari nilai-nilai dasar yang kita perjuangkan dalam politik. Saya kira ini satu lompatan yang penting dalam sejarah ideologi kita, karena kemudian kita tidak lagi mempertentangkan antara agama dan nasionalisme. Ini sudah menjadi satu paket, dan dia mendapatkan satu nama baru, yaitu konservatif. Jadi kita mulai mendekati model Amerika dalam pembelahannya. Ini Obama ada di Demokrat, yang liberal-liberal ini di sini, kaum Republik menguasai parlemennya. Dan saya kira nanti di dalam perjuangan kita ke depan, persoalan yang paling krusial nanti itu adalah merekonstruksi kembali bangunan perundang-undangan kita secara keseluruhan, dan ini adalah partisipasi paling besar atau legasi paling besar yang akan kita lakukan dalam Koalisi Merah Putih ini. Dan alhamdulillah acara ini diadakan persis setelah kita memenangkan pertarungan kedua di parlemen, yang keempat yang kita menangkan, dan ini menunjukkan alhamdulillah Koalisi Merah Putih tetap solid. Dan mudah-mudahan insya Allah solid sampai 5 tahun yang akan datang. Dan kita bersyukur bahwa para pimpinan koalisi ini adalah orang-orang yang punya kepribadian yang kuat. Dan tidak lagi kita akan menyaksikan apa yang biasa kita saksikan di periode-periode yang lalu, para swinger dalam politik itu loh. Orang-orang yang mudah menyeberang dan seterusnya hanya karena jabatan kecil yang ditawarkan. Sekarang nilai jauh lebih utama, ideologi jauh lebih utama, dan kepribadian jauh lebih utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies Mata, Pak Ustadz. Baik, para hadirin sekalian,
Berikutnya kita minta Itu memang diakui Kepala TPU Karat Bifak melanggar Perda nomor 3 tahun 2007. Dan terkait keberadaan makam almarhum UJ yang telah dipugar dan harapan pihak Kepala TPU untuk merehab disambut penolakan oleh pihak keluarga almarhum dan sejumlah pihak. Kemarin bersama para jemaah dan sejumlah ulama, Ustadz Aswan yang mendatangi makam dengan tegas menolak adanya pembongkaran makam sang adik. Pada prinsipnya kami terus terang secara pribadi dari hati nurani mengucapkan terima kasih atas kehadiran, dan juga kami di sini menyatakan penolakan terhadap pembongkaran makam almarhum Ustadz Jeffrey. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena pembongkaran makam Ustadz Jeffrey dengan alasan mewah, megah, ada tenda di atasnya, sungguh kalimat-kalimat ini menyinggung makam para ulama, menyinggung makam para habaib, menyinggung makam para aulia. Untuk itu kami terang-terangan menolak, karena saya pribadi mendapatkan telepon langsung dari orang tua kami, guru kami Al-Walid Al-Habib Ali Abdurrahman As-Sagab. Beliau langsung telepon dan berkata, sampaikan amanat saya Ustadz Aswan kepada seluruh pemirsa, kepada seluruh jamaah, kepada seluruh masyarakat atau siapapun, agar tidak mengotak-atik makam almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh iya, beliau setiap kali kita ngelewati rumah kita kan selalu lewat tanah kusir ya, dan beliau selalu bilang ke saya, ke anak-anak gitu kan, selalu mengajarkan, yuk baca Al-Fatihah buat mereka-mereka yang sudah meninggal, kirim Fatihah. Lalu beliau bilang ke anak-anak tuh, rapi ya kuburannya gitu. Abi suka lihat dengan kuburan yang hanya pakai rumput saja atasnya, lalu hanya ada batu nisan saja, kelihatannya lebih sejuk, lebih enak dilihat karena kan rata kan semuanya. Itu yang masih teringat di benak saya, di pikiran saya, di benak anak-anak gitu. Jadi mungkin ya itu amanah beliau gitu. Ya bukan, maksudnya beliau pernah bicara seperti itu gitu. Alih-alih setuju untuk merehab kembali makam yang sudah dilapisi marmer hitam dengan tinggi sekitar 1 meter, pihak keluarga almarhum yang menolak dan ingin mempertahankan makam yang sudah dipugar itu pun berupaya untuk melakukan mediasi dengan pemerintah daerah. Pembongkaran kuburan makam itu tidak dilaksanakan. Jadi keluarga sepakat bahwa ini tetap dipertahankan. Adapun mengenai peralatan perda, kita sedang kondisikan dengan pihak gubernur atau pemerintah daerah supaya sini ada kewajiban. Karena sejak makam Ustadz Jeffrey itu dibuat di sini, situasi berubah. harapan saya mohon kepada pihak-pihak yang mungkin saja ada satu keluarganya di makam manapun juga, bila ingin membangun tempat pun juga, mohon konfirmasi kepada pihak Sudin atau pihak TPU atau pihak dinas, agar supaya tidak terjadi hal seperti kayak ini. Ini sangat tidak nyaman ya. Dan mohon ikut aturan yang sudah ada ditetapkan oleh pemerintah, ikut perda yang sudah ada. Ya kalau menurut saya sih ya sebenarnya alangkah baiknya disamakan saja gitu, jangan terlalu, ini kan tinggi ya kesannya jadinya. Ya itu sih pendapat saya ya, jadi kayaknya sombong gitu. Tapi di antar ya mungkin pendapat orang kan berbeda-beda, apalagi keluarga. Tapi kalau menurut saya kan tidak perlu sebagus ini gitu, semal ini, karena kan kita dilihat tidak dari tempatnya, tidak dari ini, dari amal ibadahnya. Walaupun memang almarhum luar biasa ya, dalam bertausiah juga ininya banyak gitu, jemaahnya yang suka gitu, sampai saat ini pun masih banyak orang yang berziarah dan ingin tahu makam beliau. Kalau untuk makam mau dibongkar atau saya serahkan kepada pihak keluarga yang membuat desain makam seperti itu gitu. Keberadaan makam almarhum UJ yang telah dipugar memang menuai polemik. Selain bertentangan dengan Perda, pemugaran makam almarhum juga memicu keharmonisan